Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah.
marilah kita senantiasa untuk bersyukur, karena kita memang diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Syukur inilah yang kita buktikan dengan takwa, sebagaimana yang Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi segala yang namanya maksiat. Sebagaimana kata Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan, antukafa 'anil ma'asi wa tusta'mala fit ta'ati. Engkau tahanlah anggota badanmu dari maksiat, dan engkau gunakanlah anggota badanmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dari zaman dahulu hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami ingin menyampaikan mengenai tanda cinta dunia. Ada 8 hal yang dicintai manusia yang Allah rinci dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa ikhwanikum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu naqtaraftumuha wa tijaratu takhsawna kasadaha wa masakinu tardunaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Ayat barusan menerangkan tentang orang yang mencintai dunia, yaitu keluarga, harta, bisnis, hingga rumah tempat tinggalnya. Dalam surat At-Taubah ayat 24 barusan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid menunjukkan ancaman bagi orang yang menjadikan 8 perkara duniawi tersebut lebih ia cintai daripada agamanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lantas, apa tanda seorang yang cinta dunia? Tandanya adalah dia akan gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, hidup mewah dengan pakaian, makanan, dan minuman. Waktunya sibuk mengejar dunia. Ia mengejar dunia lebih dari mengejar akhirat, juga lalai dalam ibadah. Lalu, apa bahayanya jika kita cinta dunia? Yang pertama, Ibnul Qayyim menyatakan dalam Hadi Al-Arba bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Yang kedua, orang yang cinta dunia bisa saja mengorbankan agamanya dan lebih memilih kekafiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang yang pada waktu pagi harinya dalam keadaan beriman dan di sore harinya dalam keadaan kafir.
Ada juga yang sore harinya beriman, akan tetapi pagi harinya dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bahaya cinta dunia yang ketiga adalah hati menjadi lalai. Lalai dari mengingat akhirat sehingga kurang dalam beramal soleh. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbu dunyahu adzarra bi akhiratihi, wa man ahabbu akhiratahu bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka akan mengurangi kecintaannya kepada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, yaitu akhirat, dari negeri yang akan fana ini, yaitu dunia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam surat Az-Zariyat juga disebutkan, Kutilal kharasunal ladzina hum fi ghamrati sahun. Terkutuklah orang-orang yang berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Surat Az-Zariyat ayat 10 dan 11. Yang dimaksud adalah mereka buta dan jahil dalam perkara akhirat. Dan sahun artinya lalai, yaitu lalai dari sesuatu dan hati tidak memperhatikannya. Yang keempat, juga karena cinta dunia akan menjadikan seseorang kurang mendapatkan kelezatan ketika berzikir. Zikir bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk badan. Ketika badan sakit, tentu saja seseorang sulit merasakan lezatnya makanan tersebut. Demikian pula untuk hati, tidak bisa merasakan lezatnya zikir ketika seseorang terlalu cinta dunia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bahaya cinta dunia yang kelima, yaitu orang yang jika cinta dunia, urusannya akan jadi sulit. Beda kalau seseorang mengutamakan akhiratnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Dan barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Dunia pun tidak akan dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan mubarakan thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, tak henti-hentinya khotib ingin mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Karena takwa merupakan bekal terbaik untuk menuju pulang kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sikap kita yang seharusnya terhadap dunia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan, sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya, sehingga seakan-akan ia berada di surga. Lalu bagaimana agar tidak gila dunia? Yang pertama,
Marilah kita belajar bersama-sama, belajar ilmu agama, luangkan waktu walau sesibuk apapun untuk mendalami ilmu Islam. Harus yakin dunia itu hina, yakin dunia itu akan fana dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Kita harus qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsu dan kepentingan dunia. Yang terakhir, kita harus sabar dan berharap, dan haraplah kenikmatan yang begitu banyak kelak di surga. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga doa-doa kita di hari Jumat yang penuh berkah ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.